Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Pertiwi dengan 51J118026 jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Nah, video ini merupakan video praktikum 7 mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia yang diampu oleh dosen Bapak Mustamin Balumbi SPD MSI. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai sistem transport. Nah, sistem transport ini atau biasa kita kenal dengan sistem peredaran darah pada manusia merupakan sistem organ yang memungkinkan darah beredar ke seluruh tubuh, di mana darah beredar sambil membawa nutrisi seperti asam amino dan elektrolit, oksigen, karbon dioksida, dan hormon ke sel tubuh untuk memberikan makanan ke sel, melawan penyakit, menstabilkan suhu dan keasaman, dan mempertahankan homeostatis. Sistem peredaran darah terdiri dari peredaran darah tertutup dan peredaran darah ganda. Peredaran darah tertutup artinya darah beredar dan mengalir di dalam pembuluh darah secara terus-menerus dan berkesinambungan. Sedangkan peredaran darah ganda berarti darah melewati jantung sebanyak 2 kali dalam 1 kali peredaran, di mana ia melewati jantung pada saat darah mengandung oksigen tinggi dan karbon dioksida yang tinggi. Sistem peredaran darah pada manusia tersusun atas 3 komponen utama, yaitu jantung, komponen darah, dan pembuluh darah. Yang pertama adalah jantung. Berdasarkan gambar anatomi ini, jantung itu memiliki beberapa bagian. Yang pertama itu adalah atrium kanan. Nah, pada atrium kanan ini dia sebagai tempat dimulainya aliran darah dari jantung, di mana darah beredar melalui tubuh menuju ke jantung. Pertama kali itu memasuki melalui atrium kanan, dan atrium kanan ini terletak di sisi kanan bawah jantung. Kemudian yang berikutnya adalah ventrikel kanan. Ventrikel ini merupakan pembuluh darah dengan dinding tebal, di mana perjalanan aliran darah dari atrium ke ventrikel ini melewati katup trikuspid. Setelah melewati ventrikel kanan, darah lalu bergerak menuju katup pulmonal. Berikutnya itu adalah atrium kiri. Nah, atrium kiri ini terjadi setelah darah menerima oksigen di paru-paru. Kemudian, darah akan bergerak dari paru-paru kembali ke jantung melalui atrium kiri. Ketika darah kembali masuk ke jantung, prosesnya melewati satu set yang berbeda dari katup paru-paru. Berikutnya itu adalah ventrikel kiri. Nah, sebelum darah diedarkan ke seluruh bagian tubuh, darah harus meninggalkan atrium kiri dan menuju ke ventrikel kiri, di mana di ventrikel kini terdapat katup aorta yang memisahkan ventrikel kiri dengan aorta. Nah, kemudian darah dari aorta ini dapat keluar dari jantung dan beredar ke seluruh tubuh. Yang berikutnya itu adalah katup aorta. Nah, katup aorta ini terletak di antara aorta dan ventrikel kiri, di mana katup ini dia berfungsi sebagai jalan dari aliran darah beroksigen yang berasal dari vena pulmonar menuju ke atrium kiri jantung. Setelah dari atrium kiri jantung, maka aliran darah akan melewati katup aorta untuk memasuki ventrikel kiri jantung. Dan ketika terjadi kontraksi jantung, maka darah yang beroksigen akan keluar dari ventrikel kiri melalui katup aorta. Yang berikutnya itu adalah berkas Bachmann. Nah, ia merupakan satu dari 4 traktus konduksi pada proses sistem konduksi atrium jantung. Bagian ini bertanggung jawab untuk meneruskan impuls detak dari nodus sinoatrial. Yang berikutnya itu adalah nodus anterioventrikuler atau nodus AV, suatu berkas kecil sel-sel otot jantung khusus yang terdapat pada dasar atrium kanan dekat septum, tepatnya di atas pertemuan atrium dan ventrikel. Yang berikutnya itu berkas His atau berkas atrioventrikuler. Nah, merupakan satu jalan sel-sel dari nodus AV dan masuk ke septum antara ventrikel. Kemudian berkas His ini terdiri dari cabang-cabang berkas kiri dan berkas kanan. Yang berikutnya itu adalah serat Purkinje. Nah, serat Purkinje ini merupakan serat-serat halus terminal yang menjulur ke seluruh miokardium ventrikel seperti ranting kecil dari suatu cabang pohon. Yang terakhir itu adalah internodal. Internodal ini
berfungsi sebagai penghantar impuls dari nodus SA atau dari nodus anteroventrikuler menuju berkas anteroventrikuler yang terdiri dari internodal posterior, internodal tengah, dan internodal anterior. Yang berikutnya itu adalah komponen darah. Nah, darah tersusun dari kombinasi antara plasma darah dan sel-sel darah yang semuanya beredar di seluruh tubuh. Plasma darah merupakan komponen darah yang berbentuk cairan. Plasma darah mengisi sekitar 55 sampai dengan 60% darah dalam tubuh. Jika plasma darah menyumbangkan sekitar 55 sampai dengan 60%, maka sel darah mengisi sisanya, yaitu kurang lebih sekitar 40 sampai dengan 45%. Bagian yang ketiga itu adalah pembuluh darah, di mana darah dari jantung akan mengalir melalui pembuluh-pembuluh darah. Menurut Guttman pada tahun 1999, dalam Augustiana mengungkapkan bahwa pembuluh darah dibedakan menjadi pembuluh darah nadi atau arterier, pembuluh darah balik atau vena, dan pembuluh kapiler. Pembuluh nadi atau arteri merupakan pembuluh darah yang keluar dari jantung yang membawa darah ke seluruh bagian dan alat tubuh. Pembuluh darah arteri yang keluar dari ventrikel sinitra disebut dengan aorta. Kemudian yang berikutnya adalah pembuluh darah balik atau vena, yang merupakan pembuluh darah yang membawa darah dari bagian-bagian atau alat-alat tubuh yang masuk ke dalam jantung. Yang terakhir adalah pembuluh darah kapiler. Nah, pembuluh darah kapiler ini terletak antara pembuluh darah arteri dan pembuluh darah nadi. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.